warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya ingin uh, menjawab pertanyaan atau konfigurasi yang diminta atau tugas dari PT Jarvis Integrasi Solusi, di mana saya adalah peserta bootcamp uh, bidang network engineer. Dan pada kali ini saya ingin mengkonfigurasi beberapa yang diminta gitu. Jadi diminta itu dibuatkan topologi 4 router menjalankan routing OSPF pada simulator packet tracer. Untuk pertanyaan ini, yang pertama ini subnet IP P2P menggunakan segmen 172.16.0.0/24, di mana bisa digunakan subnetnya itu 130. Jadi di masing-masing sini sudah saya cantumkan ya, dan yang akan saya konfigurasi seperti ini di topologinya. Jadi router 1 ini mengarahkan ke router 2 itu dengan alamat IP subnet sekian gitu, 172.16.0.1/30. Oh, ini maaf, ini belum di. Nah, ini seperti ini. 16.0.1 kesininya 16.2 untuk ke router 2 ke router 1 komunikasi, selanjutnya router 2 ke router 3 sekian ya, karena range IP subnet 130 ini berikut itu. Jadi slash 0 itu IP network, dan slash 3 nya ini IP broadcast. Ini kalau di router ini berbeda segmen tapi tetap dalam satu subnet 130. Jadi IP 5 dan 6 ini IP yang bisa digunakan gitu untuk mungkin lanjut aja. Dimana ini ada router ID juga yang sudah diterapkan. Untuk router 1 ini router ID nya seperti ini, 1.1.1, router 2 2.2, dan seterusnya nih router ID nya. Yang dimana diminta juga untuk menambahkan end device ya, atau endpoint PC di bawah router tersebut. Dan blok IP nya ini diminta 192.168.0.0/16 itu dipersilakan, dan menggunakan subnet yang menjadi /24 saja. Jadi masing-masing PC ini bakalan terkoneksi gitu satu sama lain. Dan juga pastikan network ini tuh tidak ikut serta dalam proses OSPF-nya ya, tapi hanya sebagai penerima jalurnya aja gitu, jalurnya yang akan dikonfigurasi oleh router. Selanjutnya ada buat semua router itu masuk ke dalam area 0 untuk OSPF-nya, dan juga menggunakan proses ID 200. Nah, mungkin itu tujuan pada video kali ini. Mungkin saya langsung masuk saja ke konfigurasi di router pertamanya. Nah, ini saya enablein, masuk ke global configuration. Ini kita bisa isi nama dulu, hostname biasanya untuk memudahkan uh, identitas routernya. Lanjut, ini kita bisa ganti karena kita mau config dari ether router 1 ke router 2 dulu ya. Kita bisa fa0 per 0. Di sini kita masukin IP address terlebih dahulu karena ini sangat penting. 172, maaf, 16.0.1. Kita masukin subnet masknya 252. Ini subnet masknya. Lanjut kita perintahkan sh, ini kita exit, kita bisa exit. Kita lanjut ke interface 1, yaitu mengarahkan ke host atau ke PC. Kita bisa percepat seperti ini, 192.168.0.1 titik 1 ya, sorry, karena saya menggunakan IP itu. Dan subnet jangan lupa diubah jadi /24 ya, yaitu subnet 255.255.255.0. Nah, ini jangan lupa kita nuesa juga. Kita udah di exit ya. Ini karena sudah ya router satu untuk pengisian alamat IP nya, agar sekalian gitu kita langsung routing aja OSPF nya dengan perintah router OSPF dengan proses ID yang diminta itu kan 200 ya, 200. Nah, di sini kita kasih router ID nya kemana, karena tadi router ID di define 1.1.1. Ini masukkan aja seperti ini. Lalu ke networknya nih, jadi jalur ini tuh bakal menghubungkan ke jalur IP networknya ya. Jadi kalau misalnya mau menghubungkan ke end device, kita masukkan IP 192.168.1.0, dan jangan lupa masukkan uh, max-nya ya. Max ini kita tadinya kebalikan dari 255.255.255.0, tapi kita isikan 0.0.0.255. Ini kita masukkan ke area, karena tadi disebutkan area 0, semua area ini jadi satu gitu, jadi area 0 saja untuk tugas ini. Oh, ini maaf, ini udah. Nah, ini kita enter aja. Lanjut sama, karena home atau ke PC sudah
dibuatkan ya jalur networknya. Sekarang kita buatkan untuk ke routernya. Nah ini kita ubah dari IP-nya aja, karena /30 itu hanya dapat 3 ya. Kita coba, kita masukkan 3 aja. Kita kan network terus ke subnet, network ke rent IP dan juga ke broadcast. Nah ini kita masukkan 3 dan kita ubah IP yang di sini 172.16.0.0. Sudah benar, dan masukkan passive interface-nya. Kebanyakan passive interface ke INT FA 0/0. Ini kita exit saja dan kita save ya, jangan lupa, agar nantinya ketika perangkat meribut itu bisa terbackup konfigurasinya. Oke, sudah selesai untuk ke router 1. Lanjut ke router 2. Nah, kita masuk ke ANN t kasih nama router 2. Lanjut kita masukkan ke INT, karena dilihat di sini itu sama ya, INT FA 0/0 untuk ke router 1. Kita masukkan INT FA 0/0. Lanjut ini kita masukkan proses IP address 172.16.0.2.255.255.255.255. Nah ini kita no SA saja. Lanjut exit. Lanjut kita masukkan ke FA1 ya. FA1 kalau dilihat dari sini itu langsung masuk ke jalur router 3 ya. Kita boleh langsung konfigurasi aja masuk ke jalur router 3 nya. Masukkan IP address-nya yang sudah di lihat di sini IP address-nya. Oh ini kayaknya ada kesalahan sedikit lagi, ini 168. Harusnya 116 ya. Oke. 16.0.5 dan subnet masknya sama 252. Ini kita jangan lupa no SA juga. Lanjut kita mau masuk ke interface FA1/0 ya. Dan ini modul yang berbeda dari perangkat routernya, kita tambahkan modul, jadinya si interface-nya itu berbeda, nomor seriesnya, nomor portnya lah. Nah kita masukkan IP add 192.168.2.1 dengan subnet mask 124 ya. Ini kita no SA. Ini udah, kita exit karena sudah. Kita masuk ke routing ya, proses routing sama sebenarnya OSPF dengan proses ID itu 200. Dan di sini root ID-nya berbeda sama yang router pertama tadi. Ini kita simulasikan 2.2.2 ya. Ini lanjut ke network ya. Network kita masukkan ada 3 network ya, atau 3 jalur, berarti biar si perangkat router ini mengenali proses routingnya gitu. Dan ini kita masukkan ke area yang bawah dulu kayak yang 2.0. Kita mulai dari belakang 68.2.0 dan submax-nya itu 255. Semuanya kita masukkan ke area 0. Kita masukkan ke jalurnya router 1 dulu ya, ke router 1 dulu. Nah itu kita bisa ketik 172.16.0.0 dan jangan lupa diganti marknya sama kayak yang tadi, karena /30 itu dapatnya 3, jadi diubah jadi 3, areanya area 0. Nah untuk ke router 3, area ke router 3 sini, karena subnet masknya beda atau segmentasinya beda, jadi kita ubah IP network itu jadi 4. Nah ini tinggal ubah, tinggal di enter aja. Langsung masuk ke passive interface. Ini mengarahkan ke gigabit atau FA 0/0 ya. FA 0/0 itu kalau dilihat dari sini mengarahkan ke end device ya. Oke, passive interface ke INT ke FA
1/0. Mungkin yang tadi ada kesalahan sedikit. Nah, ini aturan passive interface-nya mengarahkan ke FA 0/1 ya. Ini nanti kita ubah ya. Coba dulu deh. Coba dulu aja, nanti kita troubleshooting kalau misalnya emang tidak bisa. Kita melakukan proses routing ulang gitu, proses routingnya. Nah, kalau di router 2 ini perlu dimasukkan ya, mengarahkan passive interface ini ke end device gitu. Kita bisa exit aja langsung end dan kita save memori. Oke, sudah. Kita masuk ke router 3. Dulu router 3. Jadi ini kita bisa lakukan pengisian IP address. Itu IP address INT dulu ya. INT mau kemana nih? Kita masuk ke FA 0.02 aja kali. 0.0 IP ADD 172.16.0.6 255. Oke, ini udah. Jangan lupa no SH sudah hijau kalau dilihat. Kita exit. Ini kita masuk ke FA1 ya, ke arah router 4. Kita masukin IP address-nya itu tinggal diubah sebenarnya jadi 9. Lanjut no SH. Ini kita masuk ke interface yang ke end device juga, FA01/0. Ini IP address-nya itu 92.3.1. Jangan lupa bebas. Ya udah, kita biasa. Ini kita masuk ke routing lagi, sama sebenarnya untuk router. Penyebutannya router OSPF, ID-nya intertipnya PF 200. Router ID-nya yang berbeda 3.3. Jika network, tapi ini kita masukkan dari belakang lagi, dari networknya IP home apa PC gitu. 3.0 0.0.0.0.255 area 0. Tapi harus diunat dan ke IP networknya ke router 2 dulu. Itu networknya itu 4 ya. Nah, ini 4. Tinggal dikurang aja nih, jadi 15 nya dikurang 1 jadi 4. Dan tinggal ganti networknya ke router 4 ya. Itu berarti 9 dikurang 1 jadi 8. 8.0. Maksnya sama, arahnya juga sama. Masuk ke passive interface. Ini ngarahnya ke PC lagi. Itu ada di FA 1/0. Lanjut kita exit saja. Kita end memori. Oke, udah. Oke, kita masuk ke router terakhir. Ada 2 int aja sama kayak router 1 dan router 4. Ya, router 1 dan router 4 ini menuju port, hanya dibuka port 2 aja. Portnya ada 2 yang dikonfig maksudnya. Masuk ke FA 0/0 IP ADD 172.116.0.10 255. Dan 2
routernya. SPF dulu 8.4.0 0.0 area. Oke benar, kita enter aja, tinggal ubah kayak tadi yang mengarah ke router 3, pencet sorry, router 3 titik 2 titik 0 titik 8. Mungkin untuk peroutingan atau konfigurasinya sudah, kita masuk ke verifikasi ya dari tiap router. Kita mungkin bisa dari router terakhir dulu nih, kita cek, bisa diketik sh IP OSPF netboard IP OSPF tetangganya gitu. Ini sepertinya belum masuk prosesnya, coba kita coba ke yang lain, ke router 2. Coba kita routing aja IP root PF. Kita coba testing untuk kirim paket ya. Kayak selama proses tadi debugging, mungkin tadi videonya tap pause dulu. Sepertinya ada keliruan dari masalah router OSPF yang ada di router 4 juga ya. Mungkin aku config lagi kali ya router OSPF nya. Kita masuk ke router OSPF 200. Terus di sini kita sebutkan yang tadi no network, karena kan di atas ke input ya, ini network 16 192.168 4.0. Kita bisa ketik perintah no network yang mengarah ke kesalahan IP tadi, titik 4 titik 0 area 0. Ini kita bisa, terus kita masukkan lagi nih network ke router ke sini ya. Nah, dimana ini networknya itu kan 8 ya, kalau dikurang 1 tadi 8 titik, maksudnya 0 titik 0 titik 8 0 titik 0 titik 3 0 areanya 0. Sudah benar, kita coba clear ya, clear IP SPF proses. Netboard, coba SPF, sepertinya hapus semua. Kita ulangi lagi, kita buat config si OSPF nya. Ini salah router OSPF 200.
ini router ID nya 44.4, networknya kita 192.168.4.0 ya, 0.255. Yang 8, 72, 16, yang kita ubah ke FA 0/1, benar harus clear flash. So IP OSPF ini kita coba ping, kita coba benarkan di sini juga mungkin ada keliruan tadi ya dari awal. Selamatkan. Kalau masalah IP sepertinya sudah benar. Ini masalah router tadi, router SPF-nya. Coba kita lihat ke atas. Router ID-nya 3333, networknya 3.0, benar harusnya. 4.0 benar. Oh salah, pantas ya. Beneran 0.4 ya, bukan 4.0. Nah ini juga kekeliruan. Oke. Jadi kita proses routernya aja. Router SPF 200, router ID 3333, network terus 192.168 titik 0 titik ya, titik 0 titik 0 titik areanya 0. Nah ini kesalahan di sini sepertinya. Beneran 4 0. Kita cek lagi di router 2 mungkin ada kesalahan juga ya. Ini udah benar harusnya. Coba testing. Ini sudah sukses. Dan harusnya ini masalah yang router 1 tadi tuh untuk pasifnya kayaknya. Pasifnya ini masih belum. Jadi mau gak mau kita clear dulu lah, clear IP OSPF nya. Oh ini kita end dulu, sorry. Clear IP OSPF proses aja, langsung ke conf. Lanjut kita langsung ke router aja karena untuk IP address semuanya sudah dibenarkan ya. Router OSPF 200, router OSPF 200. Sini kita kasih router ID nya, networknya 3.0, area 0. 0 juga tapi kita ganti. Ini pasifnya tadi yang sempat salah di awal, FA 0 1. Sini kita exit, HL aja, WR nya. Oke, coba kita tes ya. Ini udah berhasil kalau sini.
tadi kan router 2 3 4 udah bisa komunikasi ya, dan router satu ini harusnya sekarang sudah bisa. Jadi saya menghapus ya router, konfigurasi di router OSPF yang sudah ada di awal, karena ada sedikit masalah kali ya dari awal nih, pasifnya nggak benar, dan ini sudah diperbaiki. Dan sebenarnya masalahnya di sini aja sih, tadi tuh nggak bisa emang berkomunikasi, dan kita harus menghapus router SPF-nya. Dan untuk sekarang udah terlihat nih soal IP network-nya, network interface 2.2.2.2.2 punyanya router 2 ini sudah terdetek. Jadi harusnya sekarang udah bisa komunikasi lah antar PC sama router ini. Nah ini udah. Oke, mungkin cukup sekian ya materi atau tugas dari OSPF, router OSPF. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.